Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Sukriyati Firman MKes dan Ibu BC Qurani SPD MPD selaku dosen pengampu dan dosen mitra pada mata kuliah Pendidikan Konsumen kelas 01 2022. Teman-teman sekelas yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan presentasi ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nurul Aulia selaku moderator dari pemateri dari kelompok 6. Adapun rekan-rekan saya yaitu yang pertama, Erna Nurbiana, dan yang kedua, Rani Kusuma Dewi. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang sosialisasi konsumen dalam keluarga. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, presentasi ini saya buka dan langsung saja kita mulai pada pembahasannya. Pengertian sosialisasi konsumen. Secara umum, sosialisasi konsumen adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk beroperasi di pasar. Jenis sosialisasi konsumen yang paling penting adalah sosialisasi kaum muda, di mana mereka memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan fungsi mereka sebagai konsumen di pasar. Adapun pengertian sosialisasi menurut beberapa para ahli, diantaranya yaitu menurut Charles R. Wright yang dikutip Sutaryo adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan. Menurut Agustin 2014, sosialisasi merupakan suatu proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompoknya. Unsur-unsur sosialisasi konsumen. Pada model sosialisasi konsumen terdapat 3 unsur utama, diantaranya yaitu 1. Faktor latar belakang karakteristik konsumen seperti status sosial, ekonomi, usia, kelas sosial, dan agama. Kedua, yang melakukan sosialisasi adalah seseorang yang secara langsung berhubungan dengan konsumen dan memiliki pengaruh terhadap konsumen tersebut. Ketiga, proses belajar dipengaruhi oleh orang yang melakukan sosialisasi tersebut dan akan mempengaruhi proses belajar konsumen melalui proses belajar modeling, pengetahuan kognitif, dan hasil akhir dari sosialisasi adalah konsumen yang telah tersosialisasi. Poin selanjutnya, faktor perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Budaya, subkultur atau subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua, faktor sosial. Kelompok referensi, keluarga, peran dan status. Yang ketiga, faktor pribadi. Usia, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. Dan yang terakhir, faktor psikologis. Motivasi, persepsi, pengetahuan, dan keyakinan serta sikap. Peran anggota keluarga dalam mengambil keputusan pembelian. Yang pertama, pengumpulan informasi atau gatekeeper. Pengumpulan informasi mempengaruhi pemrosesan informasi keluarga dengan mengendalikan tingkat atau tipe stimulus yang dipaparkan pada keluarga. Yang kedua, pemberi pengaruh atau influencer. Pemberi pengaruh merupakan individu yang paling memungkinkan untuk mempengaruhi dalam mengevaluasi merek dan menentukan kriteria keputusan. Yang ketiga, pembuat keputusan atau decision maker. Individu ini memutuskan merek apa yang akan dibeli oleh keluarga. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya anggota keluarga yang memiliki kekuatan secara finansial. Yang keempat, agen pembelian atau purchasing agent. Individu ini melaksanakan keputusan yang telah diambil oleh pembuat keputusan dalam pembelian produk keluarga. Yang kelima,
konsumen akhir atau end user. Dan yang terakhir, individu ini yang menggunakan produk kemudian mengevaluasi memberi umpan balik untuk anggota keluarga yang lain mengenai kepuasan atas merek yang dipilih dan merek yang lain. Baik, selanjutnya yaitu tipe-tipe keputusan pembelian dalam keluarga. Dalam pembuatan keputusan pembelian dalam keluarga, kadang-kadang individu-individu tertentu lebih mendominasi atau menentukan karena mereka mempunyai kekuatan baik secara finansial ataupun secara psikologis. Dalam Asael 2001, dijelaskan beberapa tipe keputusan pembelian keluarga, di antaranya sebagai berikut. 1. Keputusan yang didominasi oleh ibu. Ibu biasanya akan mendominasi keputusan pembelian yang berkaitan dengan produk-produk untuk rumah tangga atau produk-produk untuk anak-anak. 2. Keputusan yang didominasi oleh ayah. Ayah biasanya akan mendominasi keputusan pembelian yang berkaitan dengan produk-produk elektronik atau otomotif. 3. Keputusan individual. Dalam keluarga, keputusan pembelian individual terjadi pada produk-produk pribadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu, misalnya pakaian dan kosmetik. 4. Keputusan bersama. Keputusan bersama dalam pembelian ini terjadi jika produk yang akan dibeli dapat menimbulkan resiko yang besar. Produk tersebut sangat penting bagi semua anggota keluarga, contohnya seperti pembelian rumah. Waktu yang ada sangat terbatas, dan untuk kelompok demografi tertentu, misalnya kelompok berpenghasilan menengah, baru menikah, pasangan tanpa anak, dan orang yang berpenghasilan tunggal dalam rumah tangga. Dan pembahasan yang terakhir, yaitu tipe-tipe konsumen. Secara garis besar, memahami perilaku konsumen dalam bisnis dapat membantu perusahaan untuk menggunakan strategi pemasaran yang tepat, sehingga menghasilkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Dari keseluruhan perilaku konsumen, kita dapat mengelompokkannya ke dalam 5 tipe, yaitu sebagai berikut. 1. Konsumen yang loyal. Konsumen yang melakukan proses transaksional terhadap produk atau jasa secara repetitif merupakan konsumen yang perlu Anda jaga dan pertahankan. Konsumen yang loyal biasanya sudah merasa attach dengan produk atau jasa yang Anda punya, sehingga mereka akan sulit untuk melihat perusahaan lainnya. 2. Konsumen yang hanya melihat-lihat. Konsumen tipe ini hampir mirip dengan tipe konsumen impulsif, tapi kemungkinan terjadinya proses transaksional sangatlah rendah, karena konsumen tipe ini hanya suka untuk melihat-lihat produk atau jasa yang Anda tawarkan. 3. Konsumen yang suka tawar-menawar. Konsumen tipe ini hanya akan melakukan proses transaksional berdasarkan penawaran terendah yang diberikan oleh perusahaan. Tipe konsumen seperti ini sangat kecil kemungkinannya untuk dapat dijadikan calon konsumen yang loyal. 4. Konsumen yang impulsif. Konsumen yang impulsif merupakan konsumen yang suka melakukan pencarian produk atau jasa tanpa tujuan yang jelas, dan pada akhirnya melakukan transaksional. Meskipun konsumen tipe ini tidak menentu, namun Anda bisa menjadikan konsumen yang impulsif sebagai potensi calon konsumen yang loyal. 5. Konsumen berdasarkan kebutuhan. Konsumen tipe ini pada umumnya hanya membeli sesuatu berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Namun, Anda masih bisa membangun minat beli mereka dengan melakukan interaksi. Jika produk atau jasa Anda sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, maka tentu saja proses transaksional dapat terjadi. Demikian tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.